Ketika berbicara tentang berbagi kepada orang lain, apa artinya? Kita sebagai orang Katolik, orang Kristen, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, apa yang terjadi dalam iman kita? Paroki khusus adalah tempat yang di dalamnya terjadi banyak peristiwa. Kita bisa melihat dan bertemu banyak orang yang menarik. Dulu di Filipina, saya pernah melihat seorang wanita dan dia orang kaya. Setiap kali persembahan, dia beri banyak uang. Dan dia mau ketika dia memberi persembahan, semua orang melihat dia. Makanya ketika dia menaruh uang di kantung persembahan, dia melakukannya dengan sangat lambat. Seperti itu. Lucu ya, tapi benar. Dia mau agar orang banyak memuji dia karena dia beri banyak uang di gereja. Nah, gak apa-apa karena itu untuk gereja. Okay. Tapi ini sebenarnya bagus, tapi dia murah hati pada gereja, tapi mungkin dia juga bangga, mungkin ya, pada dirinya sendiri. Karena dia memberi uang persembahan supaya orang-orang melihat tindakannya. Seorang janda yang ada dalam Injil tidak memiliki uang, dia bukan orang kaya, tapi dia masih mau memberi sesuatu dari kesederhanaannya. Dan dia tidak menjadi bangga dan sombong. Dia tidak menunjukkan apa yang dia lakukan. Janda ini tulus, hanya ingin memberikan sesuatu untuk gerejanya. Nah, ini yang paling penting dalam kehidupan spiritual kita ya. Sebagai manusia, pasti kita suka menjadi populer, terkenal, termasyur. Dan ini tidak buruk. Tapi akankah popularitas ini membuat kita sombong? Makanya Yesus mengingatkan kita bahwa apapun dan siapapun kita di bumi ini, yang paling penting dalam kehidupan kita adalah menjadi sederhana dan rendah hati. Nah, orang seperti apakah kita ini? Apakah kita seorang pria atau wanita yang mau memberi kepada orang lain supaya kita menjadi diperhatikan dan dipuji oleh orang lain? Rasul Paulus mengatakan kita harus berbagi tanpa paksaan dan rasa sedih. Nah, ini yang nyata. Karena tidak ada paksaan dan tujuannya adalah menjadi sederhana dan rendah hati. Dalam Lukas 6:38, di sini kalau kita beri sesuatu kepada orang lain, maka kita akan terima juga lebih banyak. Bukan hanya karunia Allah, tapi hal-hal yang bagus juga. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melayani orang lain, seperti apakah kita melakukan pelayanan? Melayani adalah tentang mengikuti contoh Yesus. Bagaimana? Kemurahan hati yang benar adalah memberi sesuatu, tapi kita tidak mengharapkan sesuatu kembali kepada kita. Makanya Yesus bilang bahwa kita harus menolong orang yang miskin karena mereka tidak bisa memberi kembali sesuatu. Yesus juga panggil anak-anak kecil karena mereka tidak bisa memberikan kembali apa yang diberi pada mereka. Saudara-saudara terkasih, jika engkau saat ini di sini karena kau ingin menolong, maka tolonglah kami sekarang. Help us now, help them now because they are precious. Layanilah orang lain dengan menolong mereka dalam segala cara yang kau bisa, karena sesungguhnya banyak cara yang dapat kita lakukan. Engkau dapat menyumbangkan uang, engkau dapat sukarela membantu pekerjaan mereka, volunteer, dan doa tentu adalah cara yang terbaik. Anda tahu kebutuhan mereka, Anda seperti Yesus mencium kaki mereka dan menjadi rendah hati. It is like kissing their feet. If you serve them now and if you help them now, it is serving. Kiss their feet. Jangan menunda dalam memberi. Berikanlah sesuatu karena engkau mencintai Yesus. Karena kita mengasihi Yesus.
engkau mencintai mereka. Yesus adalah alasan mengapa kita memberi. Saudara-saudara terkasih, Yesus ada dalam yang miskin, yang sakit, yang terpenjara, yang lapar, dan yang telanjang. Jadi kami berharap bahwa Anda dapat memberi karena Yesuslah alasannya. Bukan sebagai kewajiban untuk memberi. Mereka juga berharga karena Yesus ada